Musik kuning. Kalau dilakukan selempar giginya, habisnya sudah ada tuh. Untuk gedung kuning, ya pun. Untuk itu nanti Pak Mukabi untuk mengalukan, silakan Pak Mukabi, Kiai Mukabi untuk mengalukan tamu kita ini. Ya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Koni Elsa Maria, pelestari pencak silat Lampung. Untuk tamu berikutnya kami mohon untuk mengarungi. Kami ucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Mulia Hakim Arif Mahmud di Lampung Gedung Kuning. Abang sana dulu, nanti baru dipanggil. Selamat datang kepada Ibu Hania Anwar. Nominasi penghargaan, penghormatan dan prestasi. Sama-sama kepada Ibu Hania Anwar sebagai peraih nominasi Apis Lampung. Untuk mengenalkan tadi saya mohon kiranya Bapak Nabi lagi atau peminta. Sekali lagi kita mengucapkan selamat datang kepada Bapak Alpes sebagai pencetus kopi Jalan Salam Sini Lampung. Sekali lagi kita mengucapkan salam sambut dan selamat datang di Gedung Lampung Gedung Kuning.
Desa Enbar. Yang saya hormati seluruh perwakilan yang ada. Baik, Haji Tony Gajan dengan 2 sampai 9 miliar. Anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2004-2009. Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung periode 2004-2009. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung periode 2009-2014. Silakan dari Seri Bumi Gazah Bangsa lahir di negeri Lombok dari 20 Juli 2009. Bekerjanya dalam Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, jabatan terakhir dalam Surat Keluarga Perwakilan Jabatan Kami untuk Barat Kota Lampung 2011-2017. Jabatan organisasi dalam Ketua Umum Sanggar Seni Budaya Ambon Sanggar Kota Lampung tahun 1990 hingga saat ini. Ini dia pimpinan Ambon Sanggar Seni Budaya Seni Pasar. Kami atas nama Sanggar tersebut menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Edwin atas penganugerahan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anggota Sanggar kami. Dan juga kami mendoakan mudah-mudahan ke depannya senantiasa akan konsisten secara kontinu untuk memberikan penghargaan untuk memotivasi di bidang lain. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Edwin. Terima kasih yang berada, dan kami berdoakan mudah-mudahan Bapak Edwin senantiasa memberikan kesehatan beserta keluarga dan selalu sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam bela negara, Tabipur. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Bapak Dr. Andes Haji Sulfakar MM, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, yang dalam kesempatan ini mewakili Bapak Gubernur Lampung. Yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan pula Bapak Dirjen Polisi Purnawirawan Dr. Ika Edwin SH.MA. Yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga besar Lamban Gedung Kuning yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dan Ika Edwin selaku pembina sekaligus pendiri Lamban Gedung Kuning yang telah memberikan penghargaan kepada saya sebagai tokoh inspirasi. Saya juga kaget beberapa hari yang lalu didatangi oleh saudara saya Bapak Abu Hasan dan Mbak Anita sebagai ketua dan sekretaris penyelenggara. Memang betul pada masanya saya sebagai pernah menjadi ketua umum BPD Lampung, kemudian ketua KNPI Provinsi Lampung, dan 2 kali menjadi anggota DPRD termuda di Provinsi Lampung. Namun memang betul sampai dengan hari ini saya masih aktif di berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan dalam rangka untuk memotivasi para kaum muda yang ada di Provinsi Lampung ini. Insya Allah dengan penghargaan yang diberikan ini memberikan amanah kepada saya untuk senantiasa berjuang
untuk rakyat khususnya para kaum muda dan berkarya bagi bangsa khususnya bagi Provinsi Lampung yang kita cintai. Saran kami kepada yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan, Bapak Irjen Polisi Dr. Haji Ike Dwit, SIK SHMH, kiranya Lamban Gedung Kuning ini bisa menjadi inspirasi bagi memberikan pendapat, saran, masukan bagi pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan yang ada di Provinsi Lampung ini. Apakah itu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dan saya secara pribadi siap untuk bersama-sama dengan keluarga besar Lamban Gedung Kuning untuk memberikan sedikit apa yang saya miliki. Karena apa? Karena pembangunan nasional khususnya yang di Provinsi Lampung tentu sangat membutuhkan dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Dan saya yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Dewan Pembina dan Ike Dwit akan banyak masukan bagi pembangunan di Provinsi Lampung dan 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Saya kira ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Insya Allah penghargaan ini akan lebih memotivasi saya untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, lingkungan, bangsa, dan negara. Astagfirullah khairat, istinas ihid, mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus ini karena sebetulnya itu bagi Lampung Pos bukan orang lain. Sewaktu beliau di Jakarta sebagai Kapolres Jakarta Pusat, orang pertama di Jakarta Lampung Pos Jakarta satu Kapolres. Khusus sama orang Koper Karno namanya terpakai untuk bandara untuk daftarkan ke Kapolres Jakarta Pusat. Betul Pak? Jadi setiap hari apapun yang sudah di Lampung lewat Lampung Pos PTL dia sudah tahu. Orang Lampung sendiri kan sudah baca, dia sudah baca. Kira-kira begitu. Dan Pak bisa datang waktu nomor kita daftar ke Kapolres Jakarta Pusat. Itu berarti bagi kami sebagai peneguhan hubungan antara Lampung dengan Pos. Karena Pos sendiri sebenarnya sebagai suatu lembaga sudah mewakili Lampung di luar daerah sudah bahkan sekarang nasional. Jadi sama orang tanya Lampung Pos jadi dengan kita semoga dengan Lampung Gedung Kuning ini kegiatan budayanya kita harapkan Lampung Gedung Kuning bisa menjadi mecenas itu promotor mecenas kebudayaan Lampung yang budaya seperti yang sedang dilaksanakan sekarang ini. Selama ini kan kalau apa pun istilahnya parsial. Kita holistik seperti hari ini, semua dimensi, semua segi dirangkum langsung diberi penghargaan, dan itu suatu hal yang luar biasa bukan? Jadi bukan hanya orang yang diberi penghargaan yang luar biasa, yang memberi penghargaan luar biasa. Saya kira itu sambutan yang kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah, nama Badu. Sebelumnya saya berdiri di sini, saya merasa paling imut sendiri. Dan saya berdiri di tengah orang-orang yang luar biasa. Di samping saya ada beliau-beliau. Ini suatu kebanggaan bagi saya bisa mendapatkan
penghargaan dari Lamban Gedung Kuning. Sebelumnya terima kasih buat Lamban Gedung Kuning, buat Bang Ike, dan buat semua tim yang menyukseskan acara ini. Saya bangga sebagai generasi milenial Lampung dengan adanya Lamban Kuning, karena jarang sekali yang mau mengembangkan adat begini. Itu dalam sekali saya dapatkan. Nah, dalam konten yang saya kembangkan juga, saya selalu mengutamakan konten edukasi. Saya nggak pentingin berapa jumlah follower saya nggak peduli. Mau jumlah follower saya 2 juta, 3 juta, saya nggak peduli. Yang terpenting bagi saya adalah apa yang saya berikan ke penonton saya. Saya lebih baik yang nonton saya sedikit, tapi dia bisa mengambil makna dari video saya, daripada saya mempunyai banyak penonton, tapi penonton saya nggak bisa mengambil isi dari video saya, itu percuma. Jadi nggak apa-apa penonton saya sedikit, yang penting apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat orang banyak, begitu. Menurut saya begitu. Dan ini dengan adanya acara ini, penghargaan ini dapat mengembangkan lagi adat yang ada di Lampung. Semoga dengan adanya Lamban Kuning, Lampung bisa terekspos lagi adatnya, bisa terekspos lagi tentang wisatanya, tentang alamnya, dan segalanya yang di Lampung. Begitu. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat Lamban Kuning, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tak pernah terpikirkan, wow, seperti ini jadinya. Terima kasih Bang Ike. Saya baca puisi bicara tentang keragaman Indonesia. Ada kalian, kupu-kupu dan pelangi. Senja bertarung, selengkung pelangi di antara dedaun, ranting dan bangku panggang. Basah sehabis hujan. Ada kupu-kupu bergantung janggut. Anak-anak berlari melepas bola, melompati garis-garis di mata langit. Perempuan berkerudung, lainnya berkalung salib. Wajah Buddha di wajah seorang lelaki di lain kursi. Abu Ahmad datang ke senja ini, kata perempuan berkerudung. Kapan datang? Aku menanti kekasihku, anak Maria, karena aku gembala. Kita sama-sama menanti seperti penantian Sang Buddha. Di alun-alun itu memang ada kalian sama-sama menunggu datang pelangi sampai dia pergi. Seperti kupu-kupu akan selalu singgah pada musim yang basah. Berkata tentang siang, kemudian senyap waktu datang malam. Kalian nikmati bersama asap rokok melayang atau anak-anak berlari amat pelarian, biarpun ada trans, luka atau memar sehabis terjatuh dan terbentuk. Selalu di alun-alun itu selagi angin bertemu serupung pelangi di langit biru mata cahaya Tuhan Maha Tahta. Di mata kalian wajah malam, jalan lempang begitu riang. Kita sama-sama memburu, tapi tak perlu gaduh. Kita sama-sama mencari, tapi tak saling iri. Suara bersama, dari kesendirian hingga berjamaah, sejak Rosario sampai katedral. Dimulai pegunungan, lalu rumah. Tangan terlintang, Tuhan betapa kekal. Akan lepas hati yang bercak, duduk di kursi panjang alun-alun yang riang. Tuhan memandang
setiap yang datang. Tak perlu risau, dari mana kalian? Pelan-pelan mencerama anak menuju singgasana. Segala mula kelak dibariskan. Seperti anak-anak berlari-lari rancak mengbaris rapi menunggu buku rapor. Kita dari rahim yang satu meramai riuhkan alun-alun untuk menghidupkan semesta. Anak-anak bernyanyi guna. Sekian 2017. Ini saya bicara tentang Indonesia yang bicara soal agama kita lebih baik daripada agama yang lain. Akhirnya kita ribut persoalan itu. Sementara Tuhan sendiri tidak pernah meributkan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kategori yang itu Polresta 1972 beralamatkan Desa Sukapura, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan. Perjuangan pemerhati wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Itu dia Dharma Boko. Ini dia wanita cantik, rupawan dan berprestasi yang bernamakan Dr. Pan Lydia Mawarnisi MTP PhD. Tanggal lahir Bandar Lampung 27 Mei 1992. Mahasiswi University of Life Science of Praha. 2010-2015 sarjana pertanian Departemen Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 2016 sampai 2019 Fakultas Pertanian Teknologi. PhD-nya yaitu berkelanjutan di Dr. Tropical Agri-Science University of Life Science di Praha. Berprofesi 7 bahasa. Dia juga sering mewakili untuk provinsi masuk walaupun tamu-tamu dari negara. Kami dari Lampung Gunung Kuning mengucapkan selamat untuk Anda semua. Untuk itu beliau mewakili kepada saya dan sekaligus menyampaikan atau membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Yang saya hormati Dewan Pembina Lamban Gunung Kuning, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Itu Edwin, SIK, SHMA, dan segenap pengurus Lamban Gunung Kuning, para nominator penerima penghargaan yang tidak kami sebutkan satu persatu, Bapak Ibu tokoh adat, tokoh agama, pemuka masyarakat, undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menghadiri acara penganugerahan, penghargaan, penghormatan dan prestasi manusia biasa yang luar biasa di penghujung tahun 2020. Hadirin yang saya hormati, sesaat lagi tahun 2020 akan segera berakhir dan kita berada di tahun 2021. Berbagai harapan dan asa tentunya kita lakukan di hari terakhir tahun 2020 ini, seraya berdoa agar tahun 2021 yang akan datang lebih baik
di tahun 2020 ini. Kita ketahui bersama wabah COVID-19 yang terjadi saat ini menjadi satu ujian dan tantangan di tahun 2020. Bahkan saat ini angkanya terus meningkat dari waktu ke waktu. Begitu banyak yang merasakan dampak dan akibat. Bukan hanya dari sisi kesehatan, akan tetapi juga telah menyentuh berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Begitu banyak saudara-saudara yang harus berjuang di masa pandemi ini. Bukan hanya berjuang untuk menafkahi keluarga, akan tetapi berjuang demi kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, atau ras apapun. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk tetap semangat berjuang di masa pandemi ini dan selalu menjalankan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya mengapresiasi upaya yang dilakukan Dewan Pembina Laman Gunung Kuning dan IKE yang atas inisiasi beliau telah menyelenggarakan acara pada hari ini, yaitu penganugerahan penghargaan, penghormatan, dan prestasi manusia biasa yang luar biasa. Saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, ini yang pertama menyaksikan bahwa tidak banyak masyarakat adat yang masih peduli, yang masih memperhatikan dan bahkan ingin berkorban untuk melestarikan adat dan budaya. Ini luar biasa. Dan saya sampaikan tadi sama kita, ini kalau manusia biasa dan bukan luar biasa juga, ini tidak bisa. Karena ini pengorbanan secara materi. Nggak bisa kita laksanakan acara ini tanpa biaya. Nah, beliau memberikan ini, menghibahkan semua pembiayaan ini demi melestarikan adat budaya Lampung. Nah, ini tepuk tangan untuk beliau. Dan penghormatan kalian, insya Allah dan sehat dan selalu kuat dan sukses di masa yang akan datang. Nama penghargaan ini menunjukkan begitu besar kepedulian beliau terhadap jasa manusia biasa, namun telah melakukan hal yang luar biasa sesuai dengan profesi dan keahliannya. Saya berharap kiranya ke depan penganugerahan perdana ini akan menjadi acara rutin setiap tahun yang nantinya dikenal, dibanggakan oleh masyarakat Lampung. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga sampaikan ucapan selamat, penghargaan, dan terima kasih kepada para nominator penerima penghargaan penganugerahan manusia biasa yang luar biasa tahun 2020. Kiranya penghargaan ini memacu Bapak Ibu semua untuk terus bersemangat menjalankan kerja dan mengabdikan kepada masyarakat dan mengharumkan nama Provinsi Lampung dalam berbagai bidang serta menjadi contoh tauladan bagi kita semua. Di penghujung tahun 2020, saya juga mengajak kita semua, khususnya keluarga besar Laman Kuning, menjadi garda terdepan untuk bersama membangun Provinsi Lampung, mewujudkan rakyat Lampung berjaya. Mari kita semua berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan sambutan atau sebuah pantun yang ditulis Pak Gubernur Rendah, tapi saya ketik tadi. Maksud hati pulang ke kampung, dompet kosong apalah daya. Mari bersama membangun Lampung, wujudkan rakyat maju berdaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabibul.
muliakan, saya cintai, saya banggakan, dan saya sayangi Bapak Gubernur Lampung, dalam hal ini diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Bapak Dr. Julfikar SPD, MPD, Julfikar, mewakili Bapak Gubernur, yang saya muliakan, para nominator nih. Ada orang 5 zaman, umurnya 96 tahun, ini kakek saya dari Mahya, Amung Arif. Kemudian senior, orang yang melawan buana di media, ini Pak Bambang Eka Jaya. Wah, ini udah umur berapa nih Pak Bambang? 75. Dari umur 40, dari umur 30 jadi wartawan, 50 tahun kan jadi wartawan. Luar biasa, nggak bosan kan? Yang saya hormati, kemudian ada tokoh pemuda, Bang Eka Chandra, Bang Tony Eka Chandra, yang saya muliakan. Kemudian ada Sultan Lampung ya, Sultan nama ya sebelahnya ini nggak kelihatan berarti. Ya, kemudian anak yang saya cintai, masih gadis, sedang mencari pacar di Eropa, yang menguasai 7 bahasa dunia, Mawar. Kemudian orang yang mengajar kapis, sudah 33 provinsi ada kapisnya, luar biasa. Ani ya, luar biasa, 33 provinsi kapis di bawah. Hanya gara-gara kapis saja di keliling Indonesia. Kemudian ada Ramses Tes. Kalau sekarang saya masih berani sama kamu, tapi kalau 20 tahun lalu gua nggak berani karena dia dapat tinju Asia. Kalau sekarang kan udah tua juga, berani lah kita sama dia. Ramses, terima kasih. Ada Pak Jo, tukang lukis, 36 tahun dia tukang lukis. Justru Pak Jo itu dapat predikat seluruh anaknya, anak didiknya juara lukis nasional. Ini Pak Jo di gurunya, guru lukis. Ini ada pembaca puisi Lampung, tapi sangat dikenal di Eropa, di Asia, tapi di bumi Lampung samar-samar katanya dikenal. SPD. Kiai umur berapa Kiai? Umur berapa? Umur berapa sekarang? 62. Ya, seumur-umur Bang Reza, Kiai Reza nomornya. Puisinya dikenal di Belanda, di Eropa. Tapi di kampung sendiri ini belum sampai banyak yang tahu. Justru orang Eropa dan Belanda yang tahu. Sebelahnya mangrove ya. Ini dia tidak sadar dia menghasilkan oksigen. Nggak sadar ikan yang kita makan plankton dari yang makan mangrove. Jangan-jangan dia sendiri nggak pernah makan ikan, padahal ikan tanpa dia sengaja ngasih makan ikan. Pak Holidi ya namanya, Darmogo, Pak Darmogo, 3,5 kilometer mangrove sudah ditanam kami dia, 3,5 kilo dari sini sampai MBK. Nggak tahu tanah siapa itu. Pokoknya dia ngasih makan ikan dan menghasilkan oksigen. Dia tidak tahu berapa orang yang sudah pakai oksigen yang dihasilkan dari mangrove itu. Nah, inilah hari ini kita kasih penghargaan buat Pak Darmogo. Sebelahnya lagi tukang silat Lampung, keturunan 4 zaman, Tony
dari Raja Basa. Jadi menurunkan dari bapaknya silet Lampung, silet, pincak. Orang Lampung nggak bilang kencak, pincak, pincak Lampung. Nah ini berturut-turut terus sering ada di Raja Basa, di terminal Raja Basa. Nah, itu Tony kan. Aan Iskandar, bajunya masih saya pakai, gitu. Jadi kayak Aan, baju itu masih saya pakai sampai hari ini, dan masih cukup saya pakai sampai hari ini. Saya sudah kasih baju itu Bang Aan sama Kanjeng, tapi Kanjeng sekarang beratnya sudah 96, jadi nggak bisa lagi dipakai sama dia, dikembalikan lagi sama saya, ayahnya. Nah, sekali-sekali masih saya pakai kalau menerima adat. Jadi tahun 2000 saya nikah. Yang menciptakan bajunya Aan sekarang, Aan Ibrahim. Kemudian baju itu sampai hari ini masih saya pakai, Ya. Mungkin 3 bulan yang lalu masih saya pakai bajunya 1 kali 2 kali dalam kegiatan adat. Kemudian sudah saya serahkan Bang Reja sama anak saya, sudah saya serahkan baju itu, 2 buah baju pengantin saya masih bisa dipakai. Sudah saya serahkan nama anak saya, tapi anak saya sekarang besar betul badannya, 90 kilo badannya. Waduh, bapaknya 70 kilo, nggak bisa lagi pakai, diserahkan lagi sama saya, dikembalikan. Kemudian sebelahnya Raja Bangsawan, orang yang mempertahankan tari bedana di sanggarnya sudah 60 tahun. Nah, dan Bang Reja nggak tahu kalau di sanggar 60 tahun ini. Tapi kalau guru saya itu Profesor Hilman, tahu banget itu. Kalau nggak salah bapaknya ya, adiknya ya. Saya tingkat 1, beliau tingkat 3, saya tahu nih apa Dewan Mahasiswa kami, Bang Reja ini, Dewan Mahasiswa. Pak Profesor Hilman Hari Kusuma, guru adat istiadat kantor prodi Fakultas Hukum. Kemudian di sebelahnya ada lagi YouTuber ya, YouTuber. Jadi Bang Tommy Eka Chandra, kemudian Pak Bambang Eka Jaya. Ini YouTuber ini umurnya baru 22 tahun, tapi subscribe-nya 3 juta. Saya saja baru 3.000, dia sudah 3 juta. Ini anak muda. Dulu dia tidak punya handphone, sekarang sudah lebih dari handphone ya. Dulu katanya waktu mau pertama kali handphone pinjam punya orang, punya temannya. Kami sekarang sudah 3 juta lebih dan sudah mendunia. Saya cerita sama anak muda ini, bahkan Amerika pun kalau mau nitip pesan melalui YouTubernya dia, YouTube-nya. Eropa pesan apa-apa yang ada di Indonesia digunakan Pabi ya, Pabi ya, namanya Pabi ya. Ada orangnya masih ada. Pulang. Pabi ya, namanya itu Pabi. Nah, jadi Pabi ini sudah dipakai orang-orang dari Amerika untuk mau produk atau mau menggunakan barang dari Amerika, pakai dia punya. Gitu. Ini luar biasa ini anak muda ini. Ya. 3 juta subscribe-nya. Masih ada di belakang apa? Cukup ya, kita ada ya. Karena ada yang kita kasih yaitu Olidi.
itu yang mengasuh gajah selama 40 tahun di Waikambas dan sudah turun dari bapaknya ke dia, dan sekarang sudah diturunkan lagi ke anaknya. Maka kami kasih penghargaan karena sudah 3 keturunan mengasuh Waikambas, dan kita tahu Waikambas itu bukan milik Lampung lagi dan bukan milik Indonesia lagi, sudah milik dunia. Ya, jadi Waikambas itu sudah masuk bantuan Bank Dunia, bukan lagi Lampung, bukan lagi Indonesia. Luar biasa Waikambas itu. Nah, orangnya kita akan kasih, tapi katanya nggak datang hari ini melaporkan apa ada kegiatan di keluarganya, tidak datang. Kami kasih penghargaan karena sudah 40 tahun mengasuh gajah, ya, termasuk dari bapaknya, sekarang udah ke anaknya. Hari ini nggak bisa hadir. Gitu. Satu lagi Andika Ben, karena sudah 20 tahun Lampung ini tidak ada band lagi yang menasional. Kenapa Andika? Karena Andika membawa band Kangen Band Lampung. Dia selalu sebut Kangen Band Lampung. Dan band Kangen Band ini sudah sampai di Jepang, sudah sampai di Hong Kong, sudah sampai di Thailand, sudah sampai di Vietnam, sudah sampai di Malaysia, sudah sampai di Singapura, sudah sampai di Brunei Darussalam, sudah sampai di Filipina, sudah sampai di Australia, dan seluruh Indonesia. Sampai hari ini sudah 20 tahun Kangen Band berkiprah. Belum ada putra-putra Lampung yang menggantikan Kangen Band. Dan tahun 2021 Andika berbicara sama saya, dia akan bergabung kembali dengan 6 orang itu. Bang Tony Eka Chandra, Bang Reza, generasi saya. Andika ini adik generasi kita, tapi sudah 20 tahun belum ada band dari Lampung. Dan 6 orang itu semua anak Lampung. Kangen Band itu jumlahnya 6 orang, dan 6 orangnya anak Lampung. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa Andika itu seorang tukang cendol. Pada saat mau membuat Andika band Kangen Band, seorang tukang cendol. Yang namanya Tommy, penabuh drumnya itu seorang tambal ban. Kemudian cadangan penyanyi itu siapa saya lupa, adalah tukang semen bangunan. Nah, mereka berangkat ke Jakarta tahun 2000 hanya bermodal 300.000 rupiah. Gitu. Hanya bermodal 300.000 rupiah dan sudah jadi pengamen di Tangerang dan tidur di emper-emper. Terus jadi tukang cuci bakso supaya dapat makanan bakso. Hanya itu saja, dia pengen jadi tukang cuci karena berharap dapat bakso bersama 6 orang teman-temannya itu. Kemudian terus sampai hari ini Kangen Band itu, bahkan 2021 akan bergabung kembali dengan 6 orang tadi. Nah, kenapa saya kasih penghargaan? Karena belum ada 20 tahun ini band dari Lampung, anak Lampung yang mendunia. Saya katakan dia mendunia karena bukan hanya seluruh Indonesia, sampai ke Jepang, sampai ke Hong Kong, sampai ke Vietnam, sampai ke Korea, sampai ke Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Australia. Luar biasa band Lampung ini sampai main sampai ke sana. Nah, dan tidak pernah muncul lagi. Dan saya minta sebelum kamu pensiun benar dari band, tolong lahirkan satu generasi band Lampung kembali. Kalau enggak kamu tetap jelek namanya di Lampung. Nah, kayak gitu kan. Dia berusaha kumpul lagi dengan 6 orang temannya tahun 2021. Yang tadi siapa yang disebutin? Andika, Grace, Empu Grace. Ternyata di Lampung ini
masih ada hanya tinggal 5. Dulu gereja ya, mungkin Bang Aan ya, kemudian Tony Kris itu banyak di kampung-kampung kita, banyak empunya. Di Menggala kali 40-50 empunya, di Kota Bumi mungkin 50, baik kanan kali 50, banyak empunya. Sekarang hanya tinggal hitungan jari, kata Empu Kris yang sekarang mau dapat penghargaan ini. Hanya hitungan jari, nggak lebih dari 10 jari. Tinggal itu yang betul-betul keris Lampung, asli Lampung, keris asli Lampung, badik Lampung. Nah, ini contohnya saya pakai dari dia ini. Dikasih kenang-kenangan buat saya katanya. Ini buatan Lampung, model Lampung. Tinggal berapa orang? Dan dia dapat dari ayahnya, sudah turun dari ayahnya. Kemudian dia pergi ke Gunung Pusadi. Dari Gunung Pusadi dikasih keris, nggak tahu bagaimana dalam mimpinya dikasih keris. Kemudian dari situ dia menakar, turun dari bapaknya membuat keris sampai hari ini. Mudah-mudahan orang yang hadir tidak akan merugikan karena tinggal hitungan jari. Ya, yang bikin keris Lampung, bukan keris yang lain, keris Lampung. Ya. Hanya tinggal dia sudah dari orang tuanya. Nah, begitu langkahnya kita kasih penghargaan ya, supaya dia jangan meninggalkan lagi keris, nanti ada lagi keris Lampung ini. Gitu. Tapi alhamdulillah kerja yang penting saya udah ngomong itu dikasih keris sama dia saat itu. Mungkin itu saya sekali lagi saya mau komentari Among Arif Yahya. Kalau bisa menjawab saya kasih 100.000 rupiah. Kalau bisa menjawab pertanyaan saya tentang Among Arif Yahya, 100.000 untuk pulsa. Among ini hidup 5 zaman. Ya, sekarang umurnya 96 tahun. Orang hidup 5 zaman. Dia sudah kasih tahu saya. Dia manggil saya Among. Saya kalau polisi itu sudah 5 polisi zamannya. 5 zaman polisi itu dia sudah dapat. Nah, pertanyaannya, apa kekurangan Among ini? Siapa yang bisa jawab? 100.000. Apa kekurangan Among Arif Yahya ini? 100.000. Ayo. Ya, pakai mic, mana micnya? Micnya mana mic? Nah, itu lambat tuh. Ayo. Coba. Ini ada yang menjawab nih. Among Arif ini 5 zaman, 96 tahun. Ini ada nih, yang di depan ini. Ini yang di depan ini. Dan lambat-lambat. Ya. Apa ininya? Karena tidak pernah pendek umur. Ya. Karena tidak pernah pendek umur. Karena tidak pendek umur. Oh, tidak pernah pendek umur. Oh, benar juga ya. Ya kan dia sudah 96 tahun. Jadi Among ini nggak pernah pendek umur. Benar juga, panjang umur 96. Kita ini dikasih berapa? Penting itu udah. Jadi nggak terlalu penting ya. Tidak pernah pendek umur. Ya, boleh. Tinggal bawa duit nggak ini? Nggak bawa duit bisa. Nah, ini salaman sama Amongnya. Nah, tuh. Itu orangnya yang sana itu. Nah, kasih hadiah dulu. Nah, hadiah. Kalau sana itu yang baju putih yang tua itu. Nah, tuh 96 tahun tuh. Nah, salaman sama dia. Jadi Among ini 96 tahun jawabannya karena tidak pernah pendek umur. Ya udah liwat soalnya. Udah liwat umurnya. Sekarang Pak Bambang. Pak Bambang ini Lampung Bos.
Pos terkenal karena Lampung Pos itu media tertua di Lampung, media terbesar di Lampung. Jadi top banget nih medianya Pak Bambang nih. Ya. Jadi Pak Bambang ini selalu membesarkan medianya, apanya jadilah media Lampung Pos. Pertanyaannya, Pak Bambang yang sudah banyak membesarkan Lampung Pos ini, di mana kekurangannya Pak Bambang ini? Silakan jawab. Apa kekurangan Pak Bambang ini? Dia sudah membawa Lampung Pos begitu hebatnya, maju besar. Sekarang saya mau tanya, apa kekurangannya Pak Bambang ini? Dititipin orang di daerah-daerah lain, entah ibu Kapolres, entah ibu kepala-kepala pejabat, itu selalu minta titipin. Kalau pulang Lampung, nanti kalau balik bawain dong baju sulam khusus ya, namanya sulam khusus. Nah, bawain baju sulam khusus. Jadi sulam khususnya Bang Aan ini terkenal di Indonesia sampai di daerah-daerah. Tepuk tangan ya, tepuk tangan ya, tepuk tangan hebat sampai di daerah-daerah minta dikirimin, atau kalau kita pulang minta dibawain dari Lampung. Luar biasa nih, gitu ya. Nah pertanyaannya pasti ada kekurangannya pasti, ya enggak? Saya pasti cari yang kurang-kurangnya dong, gitu. Apa kekurangannya Bang Aan ini? Kamu, ya? Apa enggak ya? Nah, ini dosen Unila ini, ayo. Mana minyak? Ini, nah ini Anda nih dosen Unila, ayo. Masih ada kopinya nih, tenang aja. Kemudian tahun 90, tahun 2000 bangun. Karena saya sudah mau nikah tahun 2000, bangun. Karena catnya kuning, untung aja waktu itu gereja nggak lewat sini terus waktu itu ya, karena jalan tol belum ada. Kalau tahun mungkin dulu namanya Gedung Golkar, jangan-jangan dulu. Pasti di Gedung Golkar, gitu. Nah, orang warga di sini, Pak Julpakan, selalu menyebutnya Gedung Kuning, Gedung Kuning. Nah, di sana ada penjara, ada TPRI, di sana ada IAIN, dan jalan itu hanya sampai di situ, aspal itu langsung itu, karena itu Lampung Selatan. Ini Lampung Selatan. Kalau sekarang udah Bandar Lampung, Selatan. Jadi kalau orang dari sana mau ke penjara, dia bilang, dia tanya sama orang di sana, itu yang Gedung Kuning terus saja. Nah, jadi surat kuning Anda. Kalau orang mau ke TPRI, itu ada Gedung Kuning terus saja. Nah, kalau ada orang mau ke IAIN, itu Gedung Kuning ke kanan, jangan terus ke kanan. Jadi lama-lama warga Sukarame ini menamakan rumah ini Gedung Kuning. Nah saya tetapkan aja Gedung Kuning. Jadi bukan pemberian adat, juga bukan saya yang ngasih nama. Gitu. Jadi ya sudah, akrablah dengan nama Gedung Kuning. Karena ada bahasa Lampung, Lamban, Nuwa, Nuwo. Kalau Lamban, Nuwa, Nuwo, Gedung Kuning kalau panjang kali. Udah Lamban, Gedung Kuning. Nah itulah ceritanya Taman Gedung Kuning ini. Untung aja Kiai Reza sama Paman Gubernur itu dulu nggak pernah lewat sini. Kalau lewat sini mungkin namanya ini Gedung Golkar ini. Ya. Namanya Gedung Kuning. Itulah sekilas. Nah kemudian saya Pak Bambang pensiun. Saya pulang kampung karena udah 47 tahun merantau. Nah, sekarang saya senang-senang ketemu saudara, pulang kampung dia ke kampungnya Kiai naik perahu. Kemarin saya ke Teladas, naik perahu dari Teladas sampai ke Menggala, naik perahu 4 jam. 4 jam. Saya coba main ke sana, gitu, 4 jam. Nah, ke kampung saya 2 jam dari Menggala, kampung ibu, Badan Negara Batin, Baik Kanan itu. 2 jam. Jadi putar-putar senang nggak lihat kampung ini sekarang. Gitu. Tadinya saya melihat buaya ya, di Teladas itu masih banyak buaya. Tapi saya ketemu sama orang Pak Bambang, orang yang digigit buaya. Justru ada orangnya yang digigit buaya masih hidup. Gitu. Saya melihat buaya, katanya banyak buaya
Justru saya ketemu sama orang-orang yang pernah digigit buaya, gitu. Jadi betul-betul digigit. Ada tangan yang digigit, pantatnya digigit, kepalanya digigit, sudah cacat gitu. Ada orangnya di sana, gitu. Jadi banyak cerita dapat di kemarin di sana. Ya. Mungkin itu saja. Pak Gubernur terima kasih, para nominator semuanya penghargaan terima kasih. Itu yang bisa saya berikan Pak Bambang. Ini Pak Bambang saya koreksi, sering-sering olahraga, angkat restock. Karena tadi ada yang bilang kekurangan Pak Bambang itu satu, nggak pernah tinggi lagi badannya, itu. Padahal Lampung Posnya nama besar terus Pak Bambang. 40 tahun di bawah Pak Bambang itu hebat terus. Tapi kata yang bertanya yang jawab tadi ada kurangnya katanya. 40 tahun juga Pak Bambang itu nggak tinggi-tinggi lagi badannya, itu, ya. Nah, jadi saya kira itu terima kasih semuanya. Gereja senior saya, Dewan Mahasiswa saya dulu, terima kasih Bang Tony, Eka Chandra, Pak Bambang, Among Jaya, Sultan Purnama dan yang lain-lain, Ramses, Bang Aan yang menciptakan baju saya. Tadi sudah dibacakan SPD puisi bagus sekali, ya. Ada Tony, ada Irham Kris, ada yang sudah anak ini menyebarkan pengetahuan habis ke seluruh Indonesia, ya. Ada Pak Jo pelukis yang menghasilkan anak lukisnya yang juara nasional semua sekarang, ya. Nah semuanya terima kasih, ya. Para panitia terima kasih, Mbak Elam dan Ketua GAN terima kasih. Ada lembaga Laskar Merah Putih, lembaga Laskar Merah Putih terima kasih. Anggota DPR semua terima kasih. Dari keluarga saya dari Kedondong terima kasih semuanya. Teman tua ikut juga, ya, terima kasih semuanya. Dan Tua Bailam terima kasih. Ben terima kasih. Penari-penari terima kasih semuanya. Dan mohon maaf Kiai Rega, sebenarnya ada peraturannya nggak boleh tahun baru, kan malam tahun baru. Maka saya buat siang tahun baru. Jadi nggak ada. Jadi kalau ditanya orang malam tahun baru itu bukan malam, siang tahun baru. Nah jadi ada permainan hukum. Kan yang ngajarin saya Bang Reza, senior saya Fakultas Hukum. Nah, jadi baca tidak boleh ada kegiatan malam tahun baru. Tapi kalau siang tahun baru boleh katanya. Nah itu jangan. Orang hukum mau dibohong-bohongin katanya. Terima kasih, mohon maaf semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibur. Terima kasih.